Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian saudara Yehuda dengan ibu kotanya yang bernama Yerusalem ini dikepung, ya. Dikepung oleh Raja Asyur yang bernama Sanherib. Bersama saya kita ucapkan Sanherib 23, Sanherib. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-13, ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai dengan 2 Raja-Raja pasal 19 sampai selesai, ya. Nah, saya akan bacakan ayat yang ke-14 dari 2 Raja-Raja, ya, yang terdapat di dalam pasal 18 ini, ya. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sebentar, mungkin tadi saya salah menyebut ayatnya, ya, 2 Raja-Raja, sebentar, ya. Iya, sebentar, 2 Raja-Raja. Iya, itu tadi yang saya baca adalah, ya, dari 2 Raja-Raja 19. Tadi saya mengucapkan 2 Raja-Raja 18, ya, tapi ini mulainya dari 2 Raja-Raja 18, ya. Jadi saudara, Hizkia itu menerima surat ancaman dari Raja Asyur yang bernama Sanherib, ya. Jadi sebelum diserang, diancam dulu, diteror dulu, ya. Dan suratnya bilang begini, udahlah kamu jangan macam-macam sama gua, ya kan? Menyerah saja, ya. Seperti hari-hari ini teror ada di mana-mana. Di Amerika ada teror anti Asia. Di Indonesia ada teror, yaitu bom, ya. Beberapa hari yang lalu ada artikel yang sangat menarik yang dimuat oleh sebuah media yang cukup terkenal di Indonesia. Itu kesaksian satu keluarga dari kota Solo. Dia bilang begini, waktu itu di kota Solo terjadi kerusuhan anti orang-orang Asia, maaf ya, di Solo itu kan juga orang Asia, ya kan, anti orang-orang Cina katanya, ya kan. Maka ibu itu kemudian memutuskan bersama dengan keluarganya, nak, kita pindah ke Amerika, nak. Kalau di Amerika kamu pasti aman, nak. Sudahlah, nak, percaya kepada mama. Ayo kita sekeluarga pindah. Dan maka keluarga ini pindah ke Philadelphia, saudara, ya. Nah, kemudian setelah di Philadelphia, mereka hidup tentram, damai sejahtera, mereka punya pekerjaan, kemudian ekonomi yang baik, dan mamanya bilang gini, benar kan kata mama, ya kan? Sudahlah, kalau di Amerika itu the best, nomor 1 itu Amerika. Dan kemudian sebagaimana kita tahu, ya kan, hari-hari ini ada teror anti Asia, khususnya anti orang yang matanya sipit. Maka itu kalau kemana-mana, saya pergi sama Ibu Yongki pakai kacamata hitam, pakai topi, supaya kelihatan matanya besar, ya kan? Jadi ada teror di mana-mana, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Hati-hati dengan yang namanya teror. Dan kemudian ibu ini bilang begini, ternyata di Amerika juga tidak aman, ya. Tuhan mau kirim pesan apa? Di atas muka bumi ini nggak ada tempat yang aman. Yang aman itu hanya di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, tempat yang paling aman itu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mazmur 91. Kita setiap hari mendeklarasikan, biarlah ini kemudian masuk ke dalam pikiran dan hati kita hafal, kita ingat, dan kita beriman. Dikatakan begini, kalau kita melekat kepada Tuhan, ya, kita mengenal Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kita setia, maka Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Tuhan akan melepaskan kita dari kesialan-kesialan. Tuhan akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Mengapa? Karena Tuhanlah yang akan menyertai dan melindungi kita. Kembali kepada Hizkia, dia terima surat, diteror, saudara, ya kan?
oleh kerajaan Asyur, oleh rajanya yang bernama Sanherib. Dan luar biasa, dikatakan begini, saya ulangi, 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian, nah ini yang ajaib, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Rasul Petrus itu adalah rasul yang paling gampang khawatir. Saudara, ya, kita ingat bagaimana dia khawatir ketika mau ditangkap. Kamu ini pengikut Yesus ya? Enggak. Kamu ngomong apa sih? Gua nggak ngerti, ya kan, yang kamu omongin. Dia menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok, saudara. Dan kemudian, saudara, dia melarikan diri, saudara, ya kan? Dia menyangkal Yesus lah. Tetapi setelah dia mengenal siapa Yesus, setelah kebangkitan Yesus, Yesus naik ke sorga, saudara, dan Petrus itu penuh dengan Roh Kudus, dia on fire, dia menyala-nyala, dia nggak takut lagi tentang kehidupan itu. Dan kemudian dia menuliskan di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara, jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada teror, ada ancaman, ada persoalan, ada intimidasi, ada sesuatu yang tidak enak kita alami, jadilah tenang. Amin. Ayo bersama saya ucapkan, jadilah tenang, 2, 3. Jadilah tenang. Ya, kuasai diri. Setelah tenang apa? Ya kan? Terus kita berdoa. Bersama saya ucapkan berdoa, 2, 3. Berdoa. Ya. Nah, saya mau kasih tahu gambarannya. Sanherib itu seperti apa? Ya kan, Sanherib itu raja yang hebat, saudara. Dia itu mengalahkan, menaklukkan 54 kota berkubu. 54 kota berkubu itu dikuasai oleh Sanherib, termasuk kerajaan Israel. Israel utara itu ada di dalam kekuasaan daripada Sanherib. Jadi secara nyata, kasat mata, ya, secara kasat mata, secara fakta, itu Yehuda dan Hizkianya yang jadi rajanya ini, saudara, itu minoritas, ya kan? Minoritas mau lawan mayoritas. Sanherib itu hebatnya luar biasa. Saking hebatnya dia nggak takut akan Tuhan. Yang kedua, dia juga tidak takut akan dewa-dewi, saudara, ya. Jadi kalau dia merebut kota itu, saudara, ada penyembahan berhala, ada penyembahan kepada dewa-dewi, ada patung-patung dan lain sebagainya. Oh, dia hancurkan, saudara. Termasuk rumah-rumah ibadah dia hancurkan. Dia nggak takut sama siapa-siapa, saudara. 54 kota dia kuasai, saudara, ya. Maka saudara, kalau lihat kasat mata kenyataan seperti itu, ya tentu takut, saudara, ya. Nah, kabar baiknya begini, saudara. Ya, kabar baiknya, kalau kita disertai oleh Tuhan, maka yang minoritas ya dapat mengalahkan yang mayoritas. Sekali lagi, kalau kita disertai Tuhan, kita yang minoritas, kita yang nggak ada apa-apanya, ya, maka kita bisa mengalahkan mereka yang mayoritas. Mengapa? Yang minoritas plus Tuhan menjadi mayoritas. Saya pernah sampaikan, bilangan kita itu 0, Bapak Ibu sekalian. Kalau 0 ditambah 1000 sama dengan 1000. Kalau 0 ditambah 1 juta sama dengan 1 juta. Kalau 0 ditambah tidak terbatas menjadi tidak terbatas. Bilangan Tuhan itu adalah tidak terbatas. Jadi Hizkia dan kerajaan Yehuda yang minoritas plus Tuhan menjadi mayoritas, ya. Kembali kepada membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Di tangan saya ini, saudara, ada daftar yang perlu didoakan, ya. Setelah acara doa fajar ini selesai, saya dan istri, ya, kadang-kadang ada Ibu Yung join, saudara, untuk kita mendoakan yang masih belum kita doakan. Selain itu, ini saya udah biasakan sudah belasan tahun yang lalu. Di sini ini ada daftar nama, saudara, ya. Nama Bapak Ibu sekalian ini. Dan yang terakhir ini kan saya masukkan tuh, ada namanya Aiknon, ada namanya Ibu Wayung,
ada namanya Ibu Fuji ya, selain semua nama Bapak Ibu yang sudah kami kenal, kami masukkan di sini. Kami sebutkan keluarganya, misalnya ini ada keluarga di Scranton, keluarga Yupi Pang dengan Kurniawati, Lea, dan Matthew Emmanuel Pang, ya kan? Kami tiap hari bawa nih, kami sebut namanya, kan kemudian kami bawa nih, Tuhan nih, daftar nama anak-anakmu, dan kemudian kami tumpangi tangan, kami doakan. Dari mana idenya? Idenya ya niru ini persis, saudara, ya, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan dan berdoa, saudara, ya kan? Sebab apa? Kita ini tanpa Tuhan nothing, saudara. Kita tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Hizkia dengan penuh kepercayaan dia datang kepada Tuhan. Nah, di dalam surat Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-21 bilang begini. Kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian untuk datang mendekat kepada Allah. Kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, persoalannya sekarang ini kita ini punya musuh yang lain. Seringkali hati ini menuduh kita, udahlah kamu jangan datang kepada Tuhan. Kamu nggak akan didengar doanya. Kamu itu siapa? Jangan percaya dengan suara-suara seperti itu. Setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, kamu ini, kita ini semua diangkat, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau Hizkia pada zaman perjanjian lama, ada persoalan dia berani datang kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang hidup di dalam perjanjian baru, mari dengan keberanian, dengan penuh percaya diri. Kalau ada masalah, jadi tenang, kuasai diri, datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mengapa? Karena doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Amin. Ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar dari persoalan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan dengan cara yang ajaib akan menolong kita. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Hizkia datang, dia bawa, Tuhan, lihat nih Tuhan, surat ancaman ini Tuhan, baca sendiri Tuhan. Ternyata Tuhan itu nggak buta huruf loh, saudara. Ya kan? Hizkia itu keren banget. Dia bilang, Tuhan nih baca nih Tuhan, surat ancaman dari Sanherib. Dan ternyata dibaca loh sama Tuhan, ya kan? Dan kemudian apa? Tuhan turun tangan. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan Alkitab bilang begini, saudara, Tuhan utus malaikatnya, saudara. Sehingga, ya kan, dalam semalam saja 185.000 tentara, sekali lagi, dalam semalam aja 185.000 tentaranya Sanherib itu, si jagoan itu, si mayoritas itu, saudara, mati semuanya, saudara. Mati. Dan Sanherib kaget, saudara. Kaget setengah mati. Aduh, tentaraku semuanya mati. 185.000 tentara. Dan dia lari, saudara. Dia lari pulang ke negerinya yang bernama Niniwe, saudara ya. Waktu sampai di Niniwe, tidak lama kemudian, ya, Alkitab mencatat bilang begini, saudara. Maka ketika sampai di Niniwe, waktu itu, saudara, dia ketemu dengan anaknya yang bernama Andramelek dan Sareser. Dan kemudian kedua anaknya membunuh bapaknya ini, saudara. Sanherib ini. Jadi tentaranya udah dibunuh, ya kan? Kemudian bapaknya ini, rajanya juga dibunuh. Ini, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita itu sampai tuntas, tas. Amin. Jadi jangan pernah takut ketika kita ngadepin masalah persoalan apapun juga. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berseru, minta tolong kepada Tuhan, berseru, hadapkan masalahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti turun tangan, Tuhan akan campur tangan. Kelihatannya kita nggak bisa melihat jalan keluarnya seperti apa. Tapi waktu Tuhan turun tangan, sudah kita akan dibuat terheran-heran. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil
bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui renungan pada pagi hari ini, apa yang dialami oleh Hizkia, yang minoritas bisa mengalahkan mayoritas, yang minoritas bisa mengalami kemenangan terhadap persoalan yang kayaknya tidak ada jalan keluar. Maka itu saya percaya Bapak Ibu semua yang mengandalkan Tuhan, yang terus-terusan berdoa, tahun 2021 kita akan dibuat terheran-heran. Kita akan mengalami banyak perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, penyertaan Tuhan. Sehingga orang-orang bilang begini, kamu itu hoki loh ya, kamu itu beruntung. Dan itu akan dialami oleh setiap kita. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba ya Bapa, sehingga setiap kami mau berdoa dan mengandalkan Engkau di setiap jalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.